sembari JE melakukan pelecehan seksual, sembari memotivasi gitu. Sebuah fakta lain yang mungkin publik belum terlalu tahu, itu yang kita temukan. Kemarin kita mungkin udah dengar kata-kata eksploitasi ekonomi. Tapi dari hasil perbincangan kita itu adalah bentuk perbudakan modern ya. Mereka itu semua sebagai budaknya bekerja mencari uang untuk dia, dan para perempuan itu dijadikan selir tergantung moodnya dia ya. Ini akan jadi ancaman yang terus mengancam untuk semua orang. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam acara Seruput Kopi. Ya, ini bersama saya ada Mbak Wanda Ponika ya. Mbak Wanda Ponika mungkin kalau teman-teman di Instagram itu aktif menyuarakan persoalan-persoalan masyarakat ya. Termasuk di dalamnya adalah persoalan yang sekarang lagi rame terkait kekerasan seksual yang terjadi pada siswa dan alumni sekolah Selamat Pagi Indonesia yang sekarang memang sedang ramai ya Mbak Wanda. Jadi saya perkenalkan dulu nih, ini Mbak Wanda Ponika. Mbak Wanda ini sebenarnya bisa dibilang backgroundnya bukan aktivis ya Mbak Wanda ya? Sama sekali enggak. Jadi Mbak Wanda ini adalah seorang pengusaha. Jadi makanya kalau misalnya ngelihat IG-nya ya, Instagram-nya, kita bisa tergoda nih dengan yang kayak gini gitu. Tapi kita tidak akan membahas soal itu ya Mbak Wanda. Kalau pengen tahu terkait keseharian, usaha dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Wanda, bisa ngikutin di Instagram-nya. Itu sangat inspiratif buat saya ya, dan mudah-mudahan buat pemirsa Cokro TV juga sama pengalamannya dengan saya. Mbak Wanda, terima kasih sebelumnya udah datang ke Cokro TV. Makasih Mbak Nong, seneng hari ini kita akan berbagi sesuatu yang penting. Ya. Jadi selama ini sepanjang mungkin sudah 3 minggu ini ya, saya lihat dari Instagram Mbak Wanda itu sangat aktif dan istilahnya speak up sekali terkait kasus kekerasan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia dengan pelaku JE ya, Julianto Eka Putra. Jadi nggak apa-apa namanya kita sebut karena sudah menjadi terdakwa. Jadi tidak perlu lagi misalnya inisial-inisial, karena kita tahu korbannya juga kan pernah sudah diundang ke Cokro TV ya, dan mulai dari sini adik-adik ini speak up. Kemudian minggu lalu juga kami mengundang pendampingnya yaitu Bang Aris Merdeka Sirait, dan sekarang itu Mbak Wanda seorang public figure dan juga istilahnya tuh netizen yang sangat concern dan juga melindungi berpihak ya, membantu para korban ini. Nah, kemarin itu kalau nggak salah hari Sabtu ya. Iya. Saya dan Mbak Wanda, sebenarnya saya mendampingi Mbak Wanda itu datang ke para korban di safe house-nya ya. Dan di sini kami berdua nih dan juga ada beberapa teman lagi itu mendengarkan langsung cerita dari para korban yang tidak hanya 2 orang yang dihadirkan di Cokro TV waktu itu, tapi ternyata ada banyak. Nah, mungkin kenapa saya menghadirkan Mbak Wanda ke sini, karena biar Mbak Wanda yang cerita terkait cerita-cerita atau pengalaman testimoni dari para korban. Karena kalau dari para korban yang kita dengarkan atau kita tonton di Cokro TV atau di podcastnya Corbuzier atau di Denny Sumargo ya, dan beberapa podcast lain itu kan hanya sepotong-sepotong ya kita dapatkan, karena mungkin juga waktunya sangat terbatas. Juga secara psikologis ya tidak bisa apalagi waktu di Cokro TV karena pertama kali ya Mbak, jadi mereka masih sangat menahan diri gitu. Nah tetapi kemarin ya ketika Mbak Wanda datang gitu kan kelihatan tuh suasananya juga beda tuh lain ya, kayak curhat aja gitu. Betul, kayak curhat aja. Dan sengaja saya menghadirkan Mbak Wanda ke sini karena itu. Dan yang kedua, ini juga dalam rangka kan kalau nggak salah besok lusa di hari Rabu itu ada pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Yang ini sebenarnya ujung tombak dari
ending atau klimaks kasus ini. Betul. Apakah misalnya si pelaku akan mendapatkan tuntutan yang maksimal atau misalnya biasa-biasa aja atau ringan. Dan tugas kita nih, termasuk juga Mbak Wanda dan semua pemirsa Cokro TV, mengawal kasus ini. Nah, tanpa panjang lebar, kita mulai aja ya Mbak Wanda. Oke. Jadi kemarin itu kenapa kok tiba-tiba Mbak Wanda ingin langsung ketemu dengan para korban? Karena kan sebenarnya Mbak Wanda bisa aja misalnya telepon saya atau Bang Aris gitu, butuh apa nih, apa yang perlu saya lakukan dan lain-lain. Tapi kemarin itu Mbak Wanda pengen langsung datang ke korban gitu, ketemu. Kenapa? Boleh diceritakan? Iya, tadinya itu memang saya berpikir saya secara pribadi ingin membantu korban. I mean kalau mungkin membantu masalah hukum saya nggak mampu. Tapi kan kita membantu sebagai netizen, kita mengawal. Tapi ada bantuan yang lebih nyata lagi yang ingin saya lakukan. Sebenarnya sangat sederhana Mbak Nong. Saya tuh cuma berpikir gini, mereka sudah mengalami hidup yang sangat berat. Mungkin nggak sih saya menghadirkan sedikit senyum, memberikan kebahagiaan kecil buat mereka. Bentuknya apa? Akhirnya aku chat kan sama Mbak Nong. Terus Mbak Nong bilang, ketemu aja sama Bang Aris. Kebetulan deket sama kantor aku, akhirnya kita datang ke sini. Dan setelah itu saya bilang, boleh nggak saya izin datang kan? Jadi sebenarnya keinginan datang itu cuma untuk ketemu korban, berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kehidupan mereka. Sama sekali nggak ada rencana pengen dengerin curhatan mereka. Karena kebetulan kan saya tuh juga di Indonesia Pasti Bisa. Dan Indonesia Pasti Bisa itu kalau tahun lalu kita memang fokusnya vaksin, dan vaksin. Tahun ini itu sebenarnya programnya itu adalah perlindungan untuk perempuan. Tapi kemudian terhalang lagi dengan COVID yang belum selesai. Ketika kasus ini terjadi, saya pikir udah kita nggak usah pikirin yang urusan COVID, kalau mau tetap kita jalanin, ini harus dijalankan. Dan ini udah nggak ada waktu lagi, harus dikerjakan sekarang. Dan menurut saya, bantu itu harus tepat sasaran. Saya pengen ketemu apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya, kemampuan mereka ini apa, potensinya apa. Mungkin hari ini saya membantu secara materi untuk melanjutkan hidup, tapi kan kita harus berpikir bagaimana memberikan mereka kail untuk bisa punya masa depan yang lebih baik. Tapi ternyata sampai di sana itu kita sampai 3,5 jam ya Mbak Nong ya. Lama sekali karena mereka rupanya karena mungkin nggak ada kamera, nggak ada tekanan, curhat dan banyak kan di sana kemarin lebih dari 10 orang kalau nggak salah. Dan mereka tuh giliran saling melengkapi, saling mengingatkan, seolah-olah mencurahkan unek-unek dan beban hidup yang mereka sudah simpan selama puluhan tahun gitu. Dan kemarin itu tidak hanya perempuan ya, ya, hanya saya kaget ya. itu. Saya kaget. Jadi pemirsa Cokro TV, jadi setelah kita datang ke sana itu ternyata korbannya itu bukan hanya perempuan yang dilecehkan atau diperlakukan kekerasan seksual oleh si JE. Dan ternyata misalnya ada korban yang laki-laki gitu ya, itu dia cerita sangat ini ya, apa namanya, emosional juga ya. Gitu. Mungkin Mbak Wanda bisa menerangkan lebih detail gitu. Selain kan mereka bilang, mereka cerita bahwa tidak hanya perlakuan kekerasan dilecehkan secara seksual, tapi juga kan ada yang mereka dieksploitasi terus-menerus ya. Betul, ya. Ininya tenaganya, pikirannya untuk si JE ini ya. Gitu. Mungkin begini ya, ada satu yang pertama kali mereka jadikan pembuka kemarin. Mbak Nong mungkin inget ya, dia bilang kita itu sembari JE melakukan pelecehan seksual, sembari memotivasi gitu. Jadi bisa dibayangkan nggak sih sedang melakukan pelecehan seksual sambil memotivasi. Tapi kemudian yang sebuah fakta lain yang mungkin publik belum terlalu tahu, itu yang kita temukan. Kemarin kita mungkin udah dengar kata-kata eksploitasi ekonomi. Tapi dari hasil perbincangan kita itu, sepertinya saya, Mbak Nong, dan teman-teman sepakat itu adalah bentuk perbudakan modern ya. Jadi anak-anak ini yang cukup mengagetkan, saya tanya, katanya pada disuruh kerja, termasuk di jam sekolah. Saya nanya pertanyaan sederhana, berarti kelasnya nggak komplit dong, ada yang suka nggak masuk. Dan jawabannya Mbak Nong ingat nggak? Kelas itu hampir kosong gitu. Karena rupanya mereka itu dari subuh sudah disuruh bekerja.
Dan ini berlangsung sejak angkatan pertama. Dan angkatan pertama itu rupanya berbarengan dengan JE itu mulai merintis bisnis ya. Jadi kalau kita sebagai pengusaha berpikir, oh ini merintis bisnis, pakai anak-anak ini sebagai tenaga kerja gratis. Karena waktu itu mereka belum sekolah. Dan saat belum sekolah mereka nggak dibayar sama sekali gitu Mbak. Jadi kan kalau dibilangnya kan kalau untuk anak-anak sekolah itu memang nggak digaji. Yes. Nah baru misalnya mereka setelah jadi alumni itu mendapatkan gaji. Betul. Kalau nggak salah 1,5 juta. 1,5 juta beragam sih, ada yang lebih besar juga tergantung divisinya, tapi sangat jauh di bawah standar. Iya. Dan kalau kita dengar mungkin di testimoninya bahwa mereka itu tinggal di sana dengan nyaman, ternyata tidak ya Mbak. Dari makanan sehari-harinya itu sederhana sekali katanya. Aku ingat banget sebenarnya cuma tempe aja juga, ada ayamnya cuma sedikit, nggak sebanding dengan jumlah kita. Sayap dan cepet-cepetan, kalau telat sedikit nggak kebagian. Jadi nggak seperti yang kita tonton gitu. Dan kemudian mereka itu dipekerjakan dengan gimana ya jam kerjanya ya, kalau kita bilang perbudakan itu kan nggak ada jam kerjanya sebenarnya. Nggak ada jam kerjanya. Jadi bisa sekarang dikasih tugas, berarti mereka nggak tidur sampai jam 1 malam, kemudian pagi-pagi udah subuh lagi ngerjain. Kok mereka mau? Dan ternyata jawabannya ada 2. Perpaduan dari motivasi dan kekerasan. Kekerasannya sendiri berupa fisik dan ucapan ya. Jadi kekerasan ucapannya itu sulit ya Mbak. Ngeri untuk kita mengucapkan kebun binatang intinya, dan fisik itu kita mungkin udah denger di podcast lain ada yang di kepalanya dibenturkan. Dan baru ada yang kemarin kita tahu. Jadi kalau aku sama Mbak Nong ini salah, kita disuruh saling tampar. Katanya, Aku nggak tega nampar Mbak Nong, jadi aku nggak keras. Nah disuruh ulang sampai keras gitu. Bahkan ada satu hukuman direndam di danau. Can you imagine direndam di danau? Dan pas kita tanya salahnya itu apa? Nah mungkin salah satu bentuk kesalahan mereka itu misalnya ada kunjungan. Jadi rupanya SPI itu salah satu penghasilannya dari field trip, studi banding, outbound, dan anak-anak inilah yang menjadi aktrisnya ya, aktris dan aktornya. Jadi sudah ada perannya, mungkin si A bagian kisah sedih, si B adalah bagian yang menyatakan bahagia apa yang mereka rasakan di sana, si C motivasi. Mereka semua udah dilatih seperti itu. Dan ketika tamu-tamu datang dan mereka tidak bisa menjalankan perannya seperti yang dilatih, nah dimarahin. Setelah itu silakan kata-kata kasar sampai yang namanya kekerasan fisik akan dilakukan. Dan untuk mempersiapkan event seperti itu, bayangkan kita yang udah mungkin dewasa dan profesional aja begadang waktu, butuh waktu. Mereka itu anak-anak kecil gitu. Dan ternyata juga mereka itu tidak semua tinggal di SPI. Yang berstatus siswa pun bisa-bisa ada di rumahnya JE di Surabaya. Gitu. Sementara JE yang katanya nggak pernah ketemu korban itu ada di sekolah terus gitu. Jadi menurut kita ya ini termasuk dari segi jam kerja, eksploitasi anak-anak di bawah umur, dari segi upah, dari segi perlakuan, itu termasuk sebagai perbudakan modern nggak Mbak? Iya, aku juga soalnya dapat info gitu ya, ada di DM dari Surabaya dan juga dari teman-teman di Malang, jaringan CSO ya, Civil Society Organization gitu. Itu sebenarnya dibilang udah jadi kayak rahasia umum. Jadi soal eksploitasi ekonomi, kalau di luar itu masih mengistilahkannya itu eksploitasi ekonomi, tapi tepat juga mungkin dibilang sebagai perbudakan modern ya. Karena itu kan sebenarnya bentuk perbudakan itu kan tindakan yang istilahnya itu purba ya, tindakan yang purba, yang sekarang itu kan menggunakan tenaga orang berlebihan dan sanksinya berupa pukulan seperti binatang ya. Iya. Tapi kan bukan hanya pukulan
pukulan atau kata-kata kasar, tapi kalau buat anak-anak yang perempuannya mereka kan benar-benar diperlakukan seperti ini ya, apa kayak selir, kayak Yes, kayak selir, saya setuju. Jadi sepertinya dia itu di sana punya kerajaan sendiri. Nah itu dia Ya, yang di mana mereka itu semua sebagai budaknya bekerja mencari iya, uang untuk dia, dan para perempuan itu dijadikan selir tergantung moodnya dia tergantung ya. moodnya Mbak dia, Nong hari mau ini siapa, kepengen siapa, hari ini bentuknya mungkin pelecehan, besok mungkin bentuknya kekerasan seksual, besoknya bisa jadi kejahatan seksual. Karena kan ada perkosaan di sana. Ada gitu. perkosaan, itu yang sedih kan dari salah satu korban yang masih muda, ketika siapa itu ada yang nanya, kamu gimana diperkosanya? Itu kan ini ya bikin aku tuh waktu denger hari itu tuh malamnya itu aku sedih banget gitu, ya Allah, pantesan kata si pendamping yang pertama kali menemukan si korban ini, itu dia bilang itu wajahnya itu dan mukanya itu apa istilahnya, tatapannya udah kayak zombie gitu ya. Mungkin karena dia memendam yang sudah sangat lama kan. Apa namanya kekerasan itu ya, adalah yang menurut saya yang harus jadi perhatian itu juga psikologisnya itu, karena itu terjadi 15 tahun lalu ya, belasan tahun, tapi satu korban dan dia bilang sama saya tuh keluhannya suka tiba-tiba tuh pusing atau tiba-tiba tuh ingat, dan mungkin Mbak Nong bisa lihat tatapan matanya nggak kayak kita gini, kayak kosong, kayak sesuatu yang sudah kayak mayat hidup gitu ya, Mbak Nong ya. Iya sedih banget sih. Sorry. Kalau ingat itu saya juga selalu teringat nggak bisa apa ya menutupi kepedihan ya. Ngebayangin gimana dia hidup dalam kondisi seperti itu. Dan kalau kita misalnya dengar cerita dia lagi tuh, ketika misalnya dia ketemu sama satu orang laki-laki yang diceritakan di podcast kalau nggak salah Denny Sumargo ya, dari pihak sekolahnya itu, dari pihak sekolah Pagi Indonesia, dia bilang dia masa sih dia melakukan trauma padahal dia pacaran dan lain, ternyata pacarnya juga adalah salah satu korban. Jadi mereka dipertemukan karena sama-sama sebagai korban. Saya rasa yang pacarnya ini udah mulai di blow up media kan, yang kita lagi banyak sekali baca bahwa katanya JE ini memperlakukan si pacarnya ini dengan baik. Ketika sakit diobati sampai ke Penang, operasi tumor otak di Penang, katanya habis 1 miliar. Kebetulan saya itu banyak mengurus keluarga dan teman-teman yang sakit, dan saya tahu sekali Singapura aja 400 juta dan Penang tuh jauh lebih murah, dan barusan sebelum kita tapping kita Google ya Mbak ternyata cuman 100 lebih gitu, tapi yang di blow up tuh 1 miliar. Dan kenapa bisa sampai sakit? Karena kerjanya tidurnya jam 1, bangunnya jam 4, kemudian sakit, pingsan, dioperasi. Begitu selesai operasi nggak ada waktu untuk pemulihan, langsung di lagi. Karena ternyata itu salah satu sosok kunci yang ada di balik panggungnya JE, yang mempersiapkan soundnya, mempersiapkan multimedia sehingga bagaimana JE tampil begitu karismatis. Nah, jadi begitu selesai operasi tugas lagi, kemudian sakit lagi. Dan tugas lagi gitu. Dan mereka itu ini juga Mbak Nong yang saya lihat, brainwash itu sepertinya udah sangat dalam, mungkin meresapnya tuh sudah sampai ke bawah. Seseorang yang sudah diperlakukan, dipukul dan digamparin begitu, dilecehkan begitu, berbicara tentang JE, mungkin Mbak Nong kan langsung mengkeret. Jadi beliau, jadi udah harus biasa beliau ini ya, masih ada perasaan hormat, takut, dia bahasa tubuhnya langsung berubah. Mereka bercerita tapi langsung berubah. Dan kalau ada yang bilang, oh ini settingan. Waktu itu saya berpikir, mungkin nggak ini settingan. Tapi ketika ada kurang lebih 10 anak bercerita di depan mata kita sendiri, kita melihat sepertinya kita nggak sebodoh itu ya Mbak Nong untuk membedakan mana bahwa settingan, mana beneran. Mbak Nong merasakan nggak sih itu memang benar-benar mereka mengalami itu gitu? Iya, dan kalau misalnya kita ngelihat dari counter-counter yang sekarang dilakukan oleh pihak sekolah SPI gitu kan ketika para korban dihadirkan hadir di Cokro TV, terus kemudian di Corbuzier dan
itu kan langsung dari pihak SPI juga melakukan counter, datang juga ke podcast-podcast jadi, ya. roadshow kan, roadshow. Dan itu juga sekarang begitu juga. Dan sebelumnya ketika mereka datang ke Cokro TV, itu kan dari pihak sekolah SPI dan juga mungkin di belakangnya juga siapa-siapa saya juga nggak tahu gitu ya. Itu kan terus mengcounter tentang bahwa yang dilakukan oleh para korban itu hanya settingan, hanya ingin tujuannya katanya menghancurkan sekolah SPI dan lain. Padahal kalau misalnya kita dengar langsung dari pihak korban, bicara dari hati ke hati, menurut saya itu orang yang masih tertutup nuraninya atau masih mengatakan bahwa ini hanya settingan, ini hanya nyari sensasi, itu nggak punya hati nurani. Nggak ada sih perempuan yang mau mempermalukan dirinya di depan puluhan juta, ratusan juta orang untuk mengatakan bahwa dia itu begini-beginikan hanya untuk sensasi ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara hal ini Mbak Nong, aku itu kayak berbulan-bulan lalu pernah membaca. Aku kepengen nulis, tapi kan selalu sebelum nulis aku mencari sumber berita yang sah dan dari banyak media. Nah itu aku menemukan kok pemberitaannya sedikit sekali, sehingga saya tuh ngerasa kayak nggak cukup bahan, nggak kuat, dan saya batal. Dan mungkin namanya rencana Tuhan. Kemarin tuh saya COVID, sehingga walaupun saya pemirsa setia Cokro TV, tapi saya belum pernah nonton Karen. Tiba-tiba saya lagi nyari-nyari kenapa ada suara Karen korban perkosaan motivator. Saya ingat karena ketika di Google berbulan-bulan lalu dan kita ketik namanya, tidak ada beritanya, tapi berita dia kehebatannya dia tuh banyak. Iya, positifnya segini, kasusnya tuh kayak sedikit. Nah, habis itu saya nonton, saya masih nggak berani nulis Mbak Nong. Saya nyari lagi, sudah sore saya putuskan ya udah coba saya tulis. Dan akhirnya jadi dari situ mulainya ya. Dan dari situ terus kemudian netizen bilang, ada netizen mamanya Cinta Laura bilang ke saya, Wanda udah kasih tahu Dedi. Terus saya, dan Dedi itu lagi di Singapura. Saya bilang saya kirim ke Dedi. Dad baca, dan memang akhirnya terus berlanjut dan akhirnya seperti bola salju Mbak Nong ya. Tapi Cokro TV luar biasa bisa membuka itu. Dan setelah nonton itu, ketika saya posting saya masih deg-degan, ini bener gak? Dan gini ya, kalau saya ngelihat memang ada sesuatu dalam kasus ini yang menyembunyikan sosok yang dianggap hebat itu memang kelihatan sekali gitu, bahwa korban itu waktu datang ke saya itu memang nggak, istilahnya dalam posisi yang benar-benar hopeless Mbak Wanda. Jadi istilahnya ini harapan kami itu istilahnya mereka udah DM saya di bulan Januari tapi tertumpuk. Jadi rupanya kemarin mereka DM bilang, Ci Wanda terima kasih udah ngangkat cerita ini. Pas kebaca ternyata di atasnya ada. Jadi mereka bunyinya udah menghubungi dari sejak bulan Januari. Ci Wanda, mohon waktunya, kami butuh dibantu, kami kena pelecehan seksual, tapi tidak terbaca gitu. Iya, jadi memang prosesnya tuh panjang banget, dan ini memang buat Mbak Wanda sendiri nggak terlambat kok. Artinya tadi betul bahwa sekarang itu concern kita adalah kepada para korban. Betul bahwa setelah kasus ini meskipun sudah bergulir di pengadilan, kehidupan para korban setelah ini tuh memang harus dibantu. Betul. Ya. Kalau di awal-awal biasanya, tapi dalam kasus yang SPI ini, J ini saya melihat nggak ada misalnya bantuan dari pemerintah, kan banyak kan lembaga-lembaga pemerintah gitu. Dulu Heri Wirawan tuh ada dari Pemprov, itu ada lembaganya apa gitu, saya nggak hafal karena singkatan-singkatan gitu. Nah tapi dari korban ini saya melihat tuh nggak ada. Jadi lebih ke inisiatif. Kemarin kita beresin satu-satu sih. Jadi untuk kebutuhan mereka sehari-hari itu dari saya pribadi udah bilang oke, kita komit kebutuhannya kemarin sudah dibawain, dan kemudian mereka akan hitung apa yang kebutuhan bulanan mereka, kita akan kirim tapi berupa barang. Jadi tadi juga udah mulai dipesan daging segala macam, kalau yang kering-kering kemarin udah dibawain semuanya. Tapi kan sebenarnya kita nggak mau mereka hidupnya bergantung seperti itu terus. Apalagi kita sampai di sana, mereka itu ada anak-anak yang cerdas, dan mereka beruntung ada beberapa orang baik yang sudah membantu modalin komputer untuk mereka mulai menerima klien di multimedia.
Jadi dari Indonesia Pasti Bisa nanti akan memberikan mentoring kepada mereka mungkin untuk produce konten karena kebetulan kita cukup punya tim yang cukup mumpuni untuk mentoring dan kemudian alat-alat kerja juga mungkin kayak kamera, lighting yang mereka kurang akan kita bantu. Jadi mereka bisa meneruskan hidupnya. Jadi artinya yang dibantu oleh Mbak Wanda secara pribadi atau juga atas nama Indonesia Bisa itu adalah long term-nya ya. Long term-nya betul. Karena kan sebenarnya teman-teman ini adik-adik yang korban ini kan sebenarnya memang karena terbiasa di kayak namanya ya kayak robot gitu kan. Akhirnya bahkan baterainya nggak boleh lowbat. Kalau robot masih lowbat dia mati aja, dia nggak boleh kan. Iya, dia tersisa tuh skill skill yang mereka dapatkan di sekolah itu ya. Itu mungkin bisa jadi kayak semacam modal hidup mereka yang nanti didampingi oleh kita akan Indonesia dampingi. Bisa. Jadi maksudnya secara bisnis harus seperti apa, secara pembukuan seperti apa. Kalau secara konten kebetulan Indonesia Pasti Bisa dan dari One House of Jewels itu juga ada tim-tim yang bisa kita perbantukan untuk mentoring mereka gitu. Jadi kan kalau kita lihat atau update kasus ini kan sebenarnya selain kalau yang soal pelecehan atau kekerasan seksualnya itu kan sudah masuk di pengadilan. Lagi menunggu JPU, tuntutan JPU itu. Nah sekarang ini ada yang baru soal eksploitasi ekonomi perbudakan modern itu harus masuk. Karena mereka banyak sekali yang diperlakukan seperti itu dan bahkan mungkin sudah beredar di media sosial dan kita udah cek kebenarannya bahwa anak-anak itu disuruh menandatangani bahwa mereka bahagia, bahwa mereka tidak menerima pelecehan seksual. Siswa yang di sekolahnya sekarang ya. Tidak jadi menerima itu kan pelecehan, kan? Mereka tidak menerima kekerasan dan mereka harus tanda tangan, handphonenya semua disita, nggak bisa ada yang foto. Kalau nggak mereka nggak akan dapat ijazahnya. Itu kan bentuk counter mereka. Kalau mereka nggak merasa ada kesalahan, kenapa harus buat seperti itu gitu. Jadi memang langkah yang selanjutnya harus dipikirkan adalah mengenai perbudakan ini. Dan kita juga harus ingat, yang pelecehan seksual ini yang lapor. Karena kemarin kita banyak dengar kan ada kakak beradik, tapi mereka tidak berani. Sudah hampir nggak berani. Jadi masih banyak yang tidak bicara. Gitu. Yang DM ke saya pun juga ada. Nggak berani juga melaporkan kan. Iya, jadi kalau menurut info dari Bang Aris yang kemarin itu kan sebenarnya ketika dibuka kayak semacam call center buat pelaporan kasus J itu sekitar ada 40-an lebih kan. Nah, yang masuk sekarang di pengadilan itu kan cuma 15 sebenarnya, tapi selain itu yang nggak berani seperti adik kakak, terus katanya yang di Palu dan lain-lain itu masih banyak. Gitu. Artinya apa? Ini kasus ini serius banget. Serius dan masih panjang perjalanannya. Nggak cuma pelecehan, tapi perbudakan yang serius. Dan mungkin saya pengen nyampein Mbak Nong ke teman-teman bahwa ini sebenarnya bukan permasalahan bagaimana kita membela para korban ini untuk mendapatkan keadilan, tapi ini juga menyangkut bagaimana kita melindungi masa depan kita sebagai perempuan dan laki-laki, anak kita, teman-teman kita untuk terhindar dari pelecehan seksual. Kenapa? Karena kalau predator-predator kakap ini dihukum berat, ya kan? Contoh kemarin Heri Wirawan, Julianto, Mas Beci, kalau 3 ini bisa dihukum berat, calon-calon predator atau predator-predator klasteri akan berpikir ulang sebelum melakukan pelecehan. Karena wah, gila, gue bisa dihukum mati. Tapi kalau semua cuma dapat 3 tahun, 2 tahun, orang sikat aja gitu. Apalagi kita sekarang, contoh nih, kalau kita berhasil JE yang begini besar, hebat, uangnya banyak, Mas Beci juga berhasil mendapatkan tuntutan maksimal, saya rasa yang lain akan takut. Jadi ini kayak semacam memberikan efek jerak dampaknya ya, bukan hanya pada pelaku yang sekarang tertangkap, udah masuk kasusnya di pengadilan, tapi juga buat yang lain-lain itu juga akan takut. Iya, istilahnya meskipun dia itu kan mungkin penyakit juga dia memilih untuk misalnya diobati daripada dia liar melakukan kejahatan atau ya mungkin seperti itu ya. Banyak netizen yang komen kenapa nggak ke PSK. Itu komen yang saya cukup kaget sih Mbak Nong. Banyak sekali komen yang muncul gitu. Dan mungkin kembali ke sana lagi, ini juga bukan hanya untuk si korban,
tapi untuk kita, anak-anak kita, teman-teman kita, karena tidak ada orang yang bisa menyatakan bahwa aku nggak mungkin kena pelecehan seksual. Perempuan, laki-laki, orang tua, anak-anak. Itu sebenarnya tinggal kayak nunggu momentum sih. Makanya kitanya yang harus waspada ya. Iya, ini menarik sekali ya. Nah mungkin saya tuh tertarik juga dengan ininya Mbak Wanda. Kenapa kok Mbak Wanda itu mau ikut-ikutan ngurus-ngurus kayak gini? Bukankah misalnya sebagai seorang pengusaha kan udah nyaman lah dengan posisi sebagai pengusahanya kan. Biasanya nih yang saya tahu nih Mbak Wanda, pengusaha itu kan nggak mau ikut-ikutan atau nggak mau bersentuhan. Nah, karena dianggapnya nanti nanti kehilangan ininya kliennya atau apanya gitu kan. Nah, kenapa kalau Mbak Wanda kok beda gitu loh? Termasuk yang vokal juga kan dalam soal-soal meneriakan apapun gitu, bukan hanya soal tema-tema sosial, juga politik kan yang kita tahu gitu. Kenapa tuh Mbak Wanda? Mungkin di bawaan ya Mbak Nok. Saya tuh baru sadar tuh kemarin ketika teman SMA saya ketemu saya, dia bilang banyak teman-teman gue nanya ke gue, lu kenal sama Wanda dari dulu, kok dia berani? Terus teman saya tuh bilang, tuh orang dari SMA aja gue emang berani, preman juga dilawan gitu. Mungkin jadi memang udah bawaan kalau saya melihat sesuatu tuh kok saya nggak srek ya. Saya tuh sekarang senengnya ada sosial media, kita punya media sendiri untuk menyuarakan pikiran kita. Nggak semua orang akan sepakat dengan saya. Dan itulah kita harus punya sebuah kedewasaan di media sosial. Ketika kita udah berani speak up di media sosial, kita harus siap untuk bertemu orang yang netral, atau orang yang senang dengan kita, atau orang yang benci dengan kita. Ya, jadi udah nggak boleh tipis kuping. Awalnya saya tipis kuping, apalagi nggak boleh baper. Jadi ya udah, ya nggak sepakat ataupun sepakat ya sudah gitu. Dan kalau ditanya mengapa terus sama urusan kekerasan seksual ini, saya akan terus perjuangkan bersama Indonesia Pasti Bisa. Karena kembali lagi, ini akan jadi ancaman yang terus mengancam untuk semua orang. Kita tahu kok anak-anak laki juga banyak yang dilecehkan, anak-anak perempuan. Dan ada satu yang saya rasa penting yang masih jadi PR kita semua, bagaimana membuat sebuah campaign. Ini kan kita lagi berjuang untuk masalah yang udah terjadi. Bagaimana mencegah. Kita harusnya ngajarin anak-anak kita yang masih kecil, remaja, kalau dilecehkan apa yang harus dilakukan. Pertolongan pertama atau berteriak atau menendang, kemudian harus melapor kemana. Dan saya sangat berharap mungkin bisa bekerja sama dengan kementerian, atau kemarin udah sempat ngomong sama kepolisian, mungkin kita pengen bikin tutorialnya gitu. Bagaimana kalau kita harus kalau kita dilecehkan, apa yang kita lakukan saat itu, kemudian lapornya bagaimana, dan itu harus dibikin dalam berbagai versi. Mungkin untuk anak-anak TK ada tata bahasanya sendiri, anak SD, anak remaja gitu. Jadi dan untungnya nih kita baru saja kan diputuskan yang namanya undang-undang tindak pidana TPKS itu. Tapi sekarang tinggal gimana cara menerapkan undang-undang yang buat melindungi si korban itu ke dalam kasus-kasus yang sekarang banyak terjadi kan, kasus-kasus kekerasan seksual itu gitu. Nah, gimana Mbak Wanda ngelihat itu? Undang-undang TPKS itu hanya akan menjadi sebuah undang-undang selembar kertas kalau kita nggak kawal implementasinya. Dan kita nggak bisa bilang sudah ada pejabatnya. Karena kan kalau kita bicara kekerasan seksual ini juga nggak bisa kayak melempar ke pejabat gitu aja, karena terlalu banyak. Jadi memang kitanya harus gandeng tangan sama pemerintah. Kita bersyukur undang-undangnya digolkan. Sekarang kita harus bantu dengan undang-undang itu, udah ada payung hukumnya sebagai senjata, kita bantu implementasinya. Salah satunya netizen. Sebenarnya netizen itu punya kan sangat powerful. Besar, daripada baca gosip-gosip yang nggak jelas, mendingan kita pakai untuk menyuarakan. Jadi aku secara khusus pengen minta teman-teman, karena kita udah buktikan bagaimana kemarin kasus CE sangat tidak terekspos. Kemudian netizen lah yang membuat kasus ini sampai menjadi besar. Dan kita jangan menjadi seperti bir yang tiba-tiba berbusa terus hilang. Jadi kita harus kawal sampai selesai. Dan nggak cuma JE, nggak cuma BECI, apapun yang terjadi, kita gunakan media sosial kita itu untuk menyuarakan bagaimana kita melawan kekerasan seksual.
Betul. Jadi karena kita sekarang itu udah punya media sendiri gitu kan, apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau misalnya ada yang jahat atau yang jelek, yang mengancam gitu, itu kita bisa memanfaatkan media sosial kita ya. Kalau bisa sekarang menulis, itu silakan tulis. Kalau nggak bisa repost, asal pastikan apa yang kalian repost itu sudah dipastikan cek and recheck dulu. Menarik. Jadi pemirsa Cokro TV, termasuk juga pemirsa Cokro TV, terus mengawal kasus ini, kasus kekerasan seksual, karena ini di saat ending-endingnya ini tetap butuh dukungan, pengawalan dari teman-teman semua supaya pelaku dengan kekuatannya yang sangat powerful sampai sekarang masih terus counter ya, dan itu juga sebenarnya haknya ya, karena dalam rangka pembelaan diri ya, nggak apa-apa, tetapi jangan sampai kemudian menciptakan ketidakadilan buat si korban, karena kita lihat sendiri kan para korban itu seperti apa ya. Ini tuh saat yang paling krusial ya kalau kita bicara ke netizen, kalau mau ngawal tuh sekarang. Betul. Tekanan publik terhadap pembacaan tuntutan nanti di tanggal 20 kita berharap ada tuntutan maksimal, dan setelah itu kita mengawal bagaimana tuntutan itu sampai ke vonis hakim. Saya rasa netizen sudah pernah mengalami kemenangan dengan Heri Wirawan. Kita buktikan netizen kesaktian netizen lagi di kasus ini. Nah, Mbak Wanda akan terus menjadi leader untuk kasus ini sama-sama ya, gandeng tangan sama netizen, sama Mbak Nong, sama semuanya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Wanda. Makasih Mbak Nong. Semoga menjadi bentuk solidaritas dan dukungan yang terus-menerus buat korban yang masih butuh pendampingan dari kita, dan kita berharap ya nanti di hari Rabu tuntutan JPU juga tuntutan yang maksimal, dan kemudian hakim juga akan memberikan vonis yang juga sesuai dengan keadilan para korban. Terima kasih Mbak Wanda, kita minum dulu. Kita minum, kita seruput untuk teman-teman korban dan semuanya. Ya, semoga kuat. Baik pemirsa Cokro TV, kita akan kembali lagi nanti dalam seruput kopi berikutnya. Terima kasih Mbak Wanda. Terima kasih Mbak Nong, kita berjuang sama-sama. Salam sehat semua.